Berita ke-1. Hubungan normal antara Allah dengan manusia. Pembacaan Alkitab, Mazmur pasal 42 ayat 2-3. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mazmur pasal 43 ayat 4a. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Kidung Agung pasal 1 ayat 2-3. Kiranya Ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu, gadis-gadis cinta kepadamu. Mazmur pasal 22 ayat 36-38. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yohanes pasal 21 ayat 15a. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Hubungan antara Allah dengan manusia. Dalam pembahasan kali ini, saya merasakan bahwa kita perlu membahas sedikit tentang hubungan antara Allah dengan kita. Saya yakin setiap orang milik Tuhan pasti mengetahui jika seseorang ingin mengenal Allah, dia harus terlebih dulu mengetahui bagaimanakah hubungan antara Allah dengan dirinya. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, dalam pandangan Anda, bagaimanakah hubungan Anda dengan Allah? Tentu, tiap-tiap orang akan memberikan jawabannya masing-masing. Ada yang menjawab bahwa hubungan mereka dengan Allah adalah hubungan hayat, adalah hubungan antara bapa dengan anak. Ada yang menjawab bahwa hubungannya dengan Allah adalah hubungan antara Sang Pencipta dengan makhluk ciptaan. Ada yang menjawab bahwa mereka adalah objek yang diatur oleh Sang Pengatur dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya mau berkata kepada saudara-saudari bahwa titik pertama hubungan yang terjadi antara Allah dengan manusia bukanlah pada hubungan hayat, bukan pada hubungan pencipta dengan ciptaan, bukan pula pada hubungan pengatur dengan yang diatur. Seluruh Alkitab memperlihatkan kepada kita bahwa hubungan antara Allah dengan manusia adalah hubungan kasih. Sering saya memikirkan di hadapan Allah, sedikit sekali anak-anak Allah yang memahami bahwa hubungan mereka dengan Allah adalah hubungan kasih. Memang, hubungan antara seorang anak dengan bapaknya merupakan hubungan hayat, namun saya percaya di dalam perasaan mereka tidaklah demikian, karena yang mereka rasakan adalah hubungan dalam kasih. Kalau seorang anak selalu merasakan bahwa hayat yang ada di dalam dirinya adalah hayat orang tuanya, selalu merasakan bahwa hubungannya dengan orang tuanya adalah hubungan hayat, kita tentu akan mengira anak tersebut kurang beres. Saya yakin semua saudara-saudari tahu bahwa yang sering dirasakan oleh seorang anak adalah kasih sayang orang tuanya. Kita semua dilahirkan oleh orang tua kita. Kita sungguh-sungguh memiliki hayat orang tua, tetapi dalam perasaan kita jarang sekali merasa bahwa kita memiliki hayat orang tua kita. Yang kita rasakan adalah hubungan kasih antara orang tua dengan kita. Ingatlah, hubungan antara Allah dengan manusia adalah hubungan kasih. Memang di dalam kita ada hayatnya, tetapi kalau di dalam perasaan kita tidak ada kasih Allah, hubungan kita dengan Allah pasti ada penyakitnya. Dalam pengalaman yang normal dari orang Kristen, kasih merupakan satu-satunya perasaan, bahkan
merupakan perasaan yang mencakup segalanya. Orang Kristen yang normal pasti merasakan kasih Allah dan merasakan Allah patut dikasihi. Perasaan normal orang Kristen terhadap Allah. Kita sering mengingatkan saudara-saudari bahwa di dalam kita ada hayat Allah. Kita harus hidup di dalam hayat Allah ini, selalu menjaga hubungan hayat ini. Karena topik ini sering kita bicarakan, maka dalam pembicaraan atau dalam doa saudara-saudari, mereka selalu mengarah kepada bagaimana hayat Allah tinggal di dalam dirinya, bagaimana mereka hidup berdasarkan hayat Allah. Saudara-saudari, ketahuilah, sebagai fakta, perkara ini memang benar, tetapi dalam perasaan belum tentu benar. Mengapa demikian? Berdasarkan fakta, begitu kita dilahirkan kembali, kita sungguh-sungguh telah memiliki hayat Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Ini memang harus sering kita akui. Tetapi, ini bukanlah yang harus selalu kita rasakan. Jika kita selalu merasakan bahwa kita sungguh-sungguh adalah anak-anak Allah, hayat Allah telah ada di dalam kita. Di atas diri kita tentu ada penyakitnya. Sebab itu, seperti tadi telah saya katakan, dalam keadaan normal, tidak ada seorang anak yang selalu merasakan bahwa hayat orang tuanya ada di dalam dirinya. Kalau demikian, kemungkinan besar anak tersebut kurang beres. Dalam keadaan normal, anak selalu merasakan orang tuanya itu berharga, merasakan orang tuanya patut disayangi juga. Demikian juga, begitu seseorang menjadi anak Allah, dalam keadaan yang normal, seharusnya selalu merasakan bahwa Allah itu sangat berharga atau mustika. Allah patut dikasihi. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengatakan, orang Kristen yang baik, orang Kristen yang normal, pasti hidup dalam hayat, pasti hidup dalam pimpinan roh. Tetapi di dalam perasaan dan di dalam emosinya, ia selalu merasakan Allah mengasihi dirinya, merasa kasih Allah telah menarik dirinya, merasa kasih Allah melingkupi dirinya, merasa kasih Allah menunjang dirinya, merasa bahwa seluruh dirinya tercelup dalam kasih Allah. Pelayanan harus berasal dari kasih. Karena itu, saya sangat mengharapkan semua saudara-saudari mengingatkan satu perkara. Dalam alam semesta ini, hubungan yang ingin Allah jalin dengan manusia adalah hubungan kasih. Tidak salah, Alkitab mengatakan kita memiliki hayat Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Dia adalah Bapa kita. Tetapi di aspek lain, Alkitab mengatakan hubungan antara Allah dengan kita adalah hubungan suami dengan istri. Dia adalah mempelai laki-laki, dan kita adalah mempelai perempuan. Ketika Tuhan datang ke bumi, Yohanes Pembaptis, orang yang bersaksi baginya, di samping mengatakan dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, juga mengatakan dia adalah mempelai laki-laki yang datang menjemput mempelai perempuan. Paulus juga mengatakan bahwa orang-orang yang beroleh selamat seperti perawan suci yang akan dipersembahkan kepada Kristus. Ketika Tuhan datang lagi, dia adalah mempelai laki-laki yang menjemput mempelai perempuan, yaitu gereja. Alkitab memberitahu kita, hari ini adalah hari perkawinan anak domba. Sampai di langit baru dan bumi baru, sampai kekekalan, hubungan antara Allah dengan umat tebusannya tetap adalah hubungan kasih. Tuhan adalah mempelai laki-laki mereka, dan mereka adalah mempelai perempuannya. Meskipun hari ini Tuhan belum kembali lagi, langit baru dan bumi baru belum muncul, namun Allah berkenan kalau hubungan kita dengannya pada hari ini adalah hubungan kasih. Tak peduli berapa banyak seseorang telah bekerja bagi Allah, kalau tidak ada kasih, tidak bisa diperkenan Allah. Dalam kitab Wahyu pasal 2, ada satu gereja, yaitu gereja di Efesus. Semua yang ada padanya baik. Dalam hal pekerjaan, tidak ada sesuatu yang patut dicela. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada gereja ini, karena dia telah meninggalkan kasih yang semula. Saudara-saudari yang kekasih, apapun yang kita kerjakan, hendaklah berasal dari kasih. Mengapa kita memberitakan Injil? Karena dia patut dikasihi. Mengapa aku meninggalkan segalanya bagi dia? Karena aku mengasihi dia. Mengapa
Aku melakukan perkara ini karena aku mencintai Dia. Semua aktivitas luaranku dikendalikan oleh kasih. Jika aku tidak mengasihinya, namun aku bergairah melayani Dia, dalam pandangannya itu tidaklah indah, tidak diperkenan. Yang Dia inginkan adalah kita mengasihi Dia. Yang Dia inginkan dari kita adalah hubungan kasih. Saudara-saudari yang kekasih, cobalah Anda memeriksa diri sendiri. Bagaimanakah keadaan Anda hari ini di hadapan Tuhan? Di manakah Anda berada? Anda jangan melihat dari sudut lahiriah, tinjaulah dari sudut batiniah. Hubungan Allah dengan kita sedikit pun tidak terjadi pada banyaknya perkara, melainkan mutlak pada kasih. Hanya orang yang mengasihi Tuhan yang bisa hidup di dalam hayat Tuhan. Hanya orang yang mengasihi Tuhan yang bisa mengikuti Tuhan. Hanya orang yang mengasihi Tuhan yang bisa memberitakan Injil. Pelayanan orang yang mengasihi Tuhan barulah pelayanan yang sejati. Kasih kepada saudara-saudari yang timbul karena kasih Tuhan barulah kasih yang sejati. Jika di dalam Anda tidak ada kasih yang segar kepada Tuhan, jika tidak ada perasaan yang manis dan mesra, apapun yang Anda kerjakan di luar yang menurut fakta perkaranya adalah riil, di dalam pandangan Tuhan tidaklah indah dan tidak diperkenan. Mengapa? Karena yang Tuhan kehendaki dari diri kita adalah kasih. Saudara-saudari, berjerilah bagi Tuhan, giat memberitakan Injil, hidup bagi Tuhan. Semua itu sudahlah sepatutnya. Tetapi semua itu hanyalah suatu sarana. Kalau kita tidak merasakan Tuhan patut dikasihi, tidak merasakan kemesraan Tuhan, semua itu tidak dapat memuaskan hati Tuhan. Menjadi teman atau sahabat Allah. Tidak hanya dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama pun yang Allah minta dari manusia juga kasih. Tentu Anda masih ingat bahwa Allah pernah memberi Abraham satu anak yang sangat berharga baginya. Pada suatu hari, di saat Abraham sangat menyayanginya, Allah datang dan menyuruh Abraham mempersembahkan anak itu kepadanya. Inilah ujian Allah terhadap Abraham. Apakah ia mengasihi Allah atau tidak? Allah ingin menguji Abraham yang melayaninya, Abraham yang mempersembahkan korban kepadanya. Benarkah hatinya mengasihi dirinya atau mengasihi anaknya? Di dalam hatinya, Allah yang patut dikasihi atau anaknya? Dua hal dibentangkan di depannya. Dia harus memilih salah satu. Pilihannya menyatakan keadaan hatinya. Maksud Allah menguji Abraham bukan ditujukan pada mau tidaknya ia mempersembahkan korban, melainkan untuk mengetahui apakah ia mengasihi Allah, apakah ia mengasihi Allah melebihi segalanya. Dalam perjanjian lama, Abraham mengasihi Allah. Sebab itu, dia bisa menjadi teman atau sahabat Allah. Abraham adalah makhluk ciptaan, tetapi pada suatu hari terjadilah hubungan antara Allah dengan Abraham, bukan sebagai pencipta dan ciptaan, melainkan sebagai sahabat. Bersahabat adalah persoalan kasih. Dalam mengikuti Tuhan, Anda dapat mencapai satu taraf. Dalam perasaan Anda, Dia bukan lagi Tuhan, melainkan sahabat baik Anda. Dalam perasaannya, Anda bukanlah satu makhluk ciptaan. Dia merasakan Anda adalah sahabatnya. Sedemikian rupa hubungan Anda dengan Allah, sahabat. Belakangan ini, saya membaca sebuah buku yang menyinggung tentang gereja-gereja dalam sejarah. Di sana dikatakan, kira-kira pada abad 12, ada sekelompok orang Kristen di Afrika Utara. Mereka begitu mengasihi Tuhan, sehingga tidak saja mereka sendiri merasakan Allah itu sahabatnya, bahkan orang-orang di sekeliling mereka juga bisa merasakan bahwa mereka adalah sahabat Allah. Demikianlah orang-orang lalu menyebut sekelompok orang Kristen itu sahabat Allah. Pada diri mereka, segalanya terasa segar. Di dalam mereka, setiap hari Allah selalu manis. Setiap hari indah. Mereka tidak hanya melayani Allah, bahkan mengasihi Allah. Begitu hebatnya mereka mengasihi Allah, sehingga orang-orang yang di sampingnya bisa merasakan kasih itu. Mereka adalah sahabat Allah.
Makanan yang menyebabkan asam lambung naik. Apa yang menyebabkan asam lambung naik? 3 hal yang perhatikan. 3 hal. Anda punya catatan, Anda punya kertas, tulis. 1. Makanan yang menyebabkan asam lambung naik. Nah, ini Apa itu? apa nih? Yang menyebabkan asam lambung banyak. Kecut, Pasti pedas. makanan pedas kan. Makanan pedas itu bikin asam lambung meluap-luap. Yang kedua, makanan apa? Makanan yang asam dong, sudah asam tambah asam lagi ditambah asam. Ya. Jadi makanan pedas itu sebetulnya termasuk merica-merica, termasuk bumbu-bumbu masak yang iritasi, memang menyebabkan enak kepingin makan. Apalagi kalau kasih sambal kan, Waduh. makanan tidak enak jadi enak, jadi Betul, cepat betul. makan. Jadi akhirnya berlebihan kita makan. Gitu. Betul. Keringat Lambungnya panasnya bisa panas, sakit. waduh. Pedas, kecut. Lalu apa lagi? Kafein. Kopi. Kafein itu golongan kopi, Wah. ya golongan apa lagi? Teh. Mungkin coklat, Chinese tea, Japanese tea, green tea, teh agak berat itu bisa ganggu. Ya, tapi ada orang tahan kok. Ada orang meskipun dia sakit mah tetap minum kopi loh ada. Bisa, ya. Soda juga ganggu. Ya, kalau minuman kaleng-kaleng, soda-soda macam-macam, ada minum atau tablet yang dicemplungkan di air yang keluar uap itu mirip soda. Ya, bahkan kadang-kadang saking kembungnya, kalau bisa susu pun diberhentikan. Karena susu dengan asam lambung keluar gasnya banyak nanti. Gasnya sudah banyak kan. Ya, ada susu, mungkin tambah lagi yogurt, ice cream, keju, itu juga sedikit iritasi, ganggu ke lambung.